Kita mulai ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memohon rahmat Allah Ta'ala, humbly ask gitu ya, kita memohon betul agar Allah Ta'ala merahmati majelis ini, meluruskan niat kita, dan membersihkan kita dari niatan-niatan selain dari Dia, sehingga akibatnya kita tidak jadi ikhlas. Di dalam Al-Quran dikatakan hanya orang-orang mukhlasin yang ikhlas, yang tidak tersentuh oleh setan gitu. Itu setan datang kiri, kanan, depan, belakang ya. Jadi selama masih tersentuh setan pasti akan terdistraksi dari koordinat kebersyukuran diri. Kalau terdistraksi dari koordinat kebersyukuran, pasti tersesat. Entah itu tersesatnya 1 derajat, 2 derajat, 1 mili, 1 senti. Pokoknya tidak presisi di situ. Ada sebuah kebleran. Ya, kalau mata fokus juga kan kurang fokus ya, blur. Blur itu mengakibatkan kita tidak jernih dalam memandang persoalan. Akhirnya kita tidak menangkap esensi kebenaran yang ada, tapi malah tersibukkan oleh fenomena yang ada. Emosi dijungkir balikan, ya. Itu semua akhirnya membuat kita tidak bahagia. Karena kita kemudian kehilangan kesempatan untuk memaknai penggal demi penggal episode kehidupan, roda kehidupan yang datang silih berganti, dan akhirnya susah untuk mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena ada aja penggal-penggal dalam kehidupan yang kita anggap batil. Yang kita anggap kenapa aku harus melalui ini gitu ya. Yang kita masih tolak. Yang kita masih sulit untuk menerima gitu. Yang kita masih belum bisa move on ketika berhadapan atau mengingat lagi penggal-penggal itu. Nah, di situ kita banyak-banyak istighfar. Berarti sedang tidak fokus di titik kebersyukuran. Sahabat-sahabat, ini pertemuan ke-33 tahun ini. Semoga sebelum penutup tahun sudah bisa habis ya. Kisah tentang Musa ini ternyata padat sekali. Kita sudah masuk kepada episode Musa alaihissalam menggiring ya, memimpin Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Itu simbol jiwa yang keluar dari dunia lama. Jadi kalau taubat itu, ciri orang taubat diubah dunianya memang. Dari dunia lama ke dunia baru. Yang tadinya asal hidupnya kurang tertib, jadi lebih tertib. Tadinya sholat dilama-lama, jadi tepat waktu. Secara bertahap. Tadinya kumpul dengan teman-teman yang nggak jelas, ya, bergibah. Nggak jelas lah junturungannya. Sekarang lebih selektif, ya kan? Tadinya berkelakuan macam-macam gitu, yang Allah tidak sukai, sekarang menjadi lebih bersih gitu ya. Nah itu ada semacam kehidupan yang diubah. Itu berubah dari negeri Mesir lama ke negeri baru. Kemana mereka menuju? Yaitu ke Yerusalem atau Darussalam, tanah keselamatan, yang di situ ada Masjidil Aqsa. Dan itu adalah tempat di mana dulu Rasulullah Isra Mi'raj. Di tempat itu, Masjidil Aqsa itu, jadi kisahnya Yakub alaihissalam itu tertidur di suatu tempat di daerah Betel. Betel atau Baitullah gitu ya. Di situ dia melihat ada tangga ke langit, maka disebut Jacob's Ladder gitu di dalam khazanah biblical. Jadi di tangga itu adalah poros malaikat naik turun ke atas. Nah, itu menjadi tempat di mana nanti Rasulullah juga naik ke tangga yang sama. Jadi ada poros di bumi ini yang kita tuh tegak lurus dengan Baitul Ma'mur yang di atas, itu Ka'bah yang di atas. Itulah kemudian makanya Bani Israel dan Bani Ismail itu erat kaitannya. Rasulullah SAW itu dari Bani Ismail ya,
Bani Israel ini Musa, ini Bani Israel nih, keturunan Musa, Yakub ya, membentuk Bani Israel. Oleh karenanya kisah Musa itu banyak, ini nabi Bani Israel sebenarnya. Maka sebenarnya wajib bagi kita umat Islam untuk mempelajari sejarah Bani Israel. Karena nabinya banyak. Paling banyak. Ratusan ribu tersebar di sana. Dengan kisah-kisah spesial. Di dalam Al-Quran ada yang peristiwanya disebut, tapi nama nabinya tidak disebut. Itu di Ibnu Katsir disebutkan tuh. Di kitab lain, di Perjanjian Lama disebutkan tentang misalkan di dalam surat Al-Baqarah, silahkan kalau lihat-lihat ya, ada namanya The Valley of Death. Dia masuk ke ada sebuah karakter ya, seseorang ya, seorang nabi membawa umatnya ke lembah tulang belulang tuh. Tidak disebut nabinya siapa. Di yang lain disebutkan. Coba dicari siapa namanya. Saya kasih hint ya. Ada namanya Yehezkiel, tuh kan? Atau di Ibnu Katsir kisah nabi-nabi sebutnya Hizkiel. Ada Nabi Yeremia, Daniel, Isaya atau Yesaya. Itu nabi-nabi besar yang kita wajib tuh tahu. Karena ini penggalnya supaya melengkapi kisah tentang apa ini kisah pencarian diri, demikian complicated, demikian padat dengan makna. Nah, kita masuk sekarang ke penggal di mana Musa dan kaumnya sudah di Gurun Sinai ya, nyebrang dari Laut Merah. Kita akan eksplorasi, Qur'annya adalah surat Toha. Kita mulai dari ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika Musa bersama rombongannya berjalan, itu ada hal yang menarik. Musa tuh jalannya cepat banget. Jadi itu stamina-nya kuat sekali meninggalkan kaumnya. Sampai Allah Ta'ala berfirman, diabadikan dalam Al-Quran ayat 83 surat Toha. Apa yang membuat engkau datang lebih cepat sehingga meninggalkan kaummu, wahai Musa? Musa berkata, itu mereka sedang menyusulku dan aku bersegera kepadamu, ya Allah, agar engkau ridho. Gitu. Jadi di sini menunjukkan karakter seorang Musa itu benar-benar pencari Allah. Kaumnya juga lama ditinggal. Masya Allah itu ya. Ini diabadikan di surat ini. Terus Allah berfirman, sesungguhnya kami benar-benar telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan. Dan Samiri telah menyesatkan mereka. Ini yang terjadi. Musa gambaran jiwa, kaumnya itu negeri badan, kita itu kadang-kadang lambat gitu, coping sama the speed of the soul. Jiwanya demikian sudah rindu Allah, demikian cinta, demikian ingin memenuhi perintahnya, tapi yang susah itu raga, lama gitu. Nah, ini yang terjadi adalah ketika periode Musa keluar meninggalkan kaumnya, Samiri telah menyesatkan mereka. Ini kata-kata Samiri disebutkan dalam Al-Quran itu 4 kali. Ini karakteristik Dajjal iblis ya. Nah, ini di sini kan kemudian yang terjadi setelah Musa pergi, kaumnya itu menyembah berhala. Dan lalu Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah, lagi sedih. Dia berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Jadi nggak sabaran. Apakah masa perjanjian itu terlalu lama bagimu? Ini kan dijanjikan masuk ke Darussalam. Ya, tapi selama perjalanan itu kaum Bani Israel melihat ada kaum lain yang kok makmur dan mereka ini menyembah berhala. Itu kita banget tuh ya, kurang sabaran, tuh hawa nafsu. Hawa nafsu itu karakteristiknya begitu. Ini kan lagi dalam perjalanan memang. Belum nggak sabaran lihat yang lain. Ada kalau itu wah barangkali gitu ya. Kan menunggu banyak yang namanya mas kumambang ya, hati-hati dalam kehidupan. Orang Jawa bilang seperti emas tapi mengambang. Itu fenomena tipuan, glitter in the dark. Yang namanya emas nggak pernah ngambang, dia logam berat. Sepertinya baik tapi menjerumuskan, nah itu harus hati-hati.
kayaknya tawarannya bagus nih. Wow, fasilitas ini memang kayaknya syahwatnya naik tuh. Tapi kalau kita lupa minta tolong sama Allah Ta'ala untuk, ya Allah, jangan engkau bikin aku menginginkan hal yang tidak hak buatku. Dan selalu minta, ini benar nggak? Gitu. Itu bisa kepeleset kalau kita melewati tahapan itu. Allah akan serahkan kita kepada keinginan kita. Nauzubillah min dzalik. Ngeri sekali. Padahal Rasulullah SAW tiap hari meminta, jangan engkau serahkan diriku pada diriku. Walaupun sekejap mata, walaupun sesaat, walaupun sepersekian detik. Di situ kejatuhan kita, pangkalnya di situ. Jadi setelah menyeberangi lautan, umat Musa itu pernah minta dibikinkan Tuhan berupa berhala. Seperti yang mereka saksikan pada suatu kaum dalam perjalanan ke Gurun Sina. Musa tentu tidak mengabulkan keinginan tersebut. Tapi ada periode ketika Musa harus menerima Ten Commandment, ya, naik ke gunung. Mereka pun didorong oleh Samiri ini, yang memang sudah siap gitu. Samiri ini Dajjal ya. Dia yang akan mengungkapkan apa yang ada di keadaan kaum itu. Marahlah ceritanya. Ini adalah argumen mereka. Ketika Musa marah mendapati mereka menyembah berhala. Dalam surat Toha ayat 87. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu atas kemauan kami sendiri, katanya. Terus kenapa sih kok bisa menyembah patung ini, parah banget, katanya. Alasannya, kami harus membawa beban berat berupa perhiasan kaum yang sebelumnya. Jadi beban berat itu di sini kalau dilihat di sini, auzaro itu jamak, kata benda jamak berbentuk feminin. Kalau dilihat di dalam Al-Quran, itu auzaro itu berhubungan dengan beban-beban yang lebih konotasinya dosa. Jadi the moral of the story, pelajaran buat kita adalah, kalaupun kita udah embark a journey ya, buat taubat, aku udah bismillah, bersuluk, mendedikasikan untuk Allah. Selama di dalam hati kita masih ada permata-permata, emas-emas peninggalan di Mesir dulu, ya, masih punya karakteristik yang lama, belum diganti, yang tidak hak ya, itu akan ditampakkan di dalam perjalanan. Dan itu sebenarnya sebuah rahmat. Wah, ternyata masih dendaman, ya itu berhala-berhala. Ternyata masih tinggi hati tuh, ditegur sama orang atau tidak dipenuhi keinginannya itu melonjak. Nah, kalau kita bisa melihat keburukan itu dalam diri, sungguh itu adalah sebuah rahmat besar. Jadi rahmat besar itu adalah ketika seseorang dinampakkan kepada dirinya, ya, keburukan dirinya, karena itu yang paling sulit. Kan kuman di seberang lautan nampak, katanya begitu. Paling sulit melihat keburukan di dalam dirinya. Kalau yang lain gampang, orang lain, itu jelek, gara-gara dia, selalu tunjuk tangan, tapi dia lalai dengan kuman-kuman gitu yang ada di dalam dirinya, hijab-hijab yang ada dalam dirinya. Padahal hijab terbesar antara kita sama Allah Ta'ala, yaitu diri kita sendiri, ego kita sendiri, hawa nafsu. Nah, jadi kejadiannya adalah si Samiri itu mengeluarkan untuk mereka patung berwujud anak sapi yang bersuara. Ini disebutkan di surat Toha 88. Mereka lalu berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Kenapa patung bersuara? Nanti dilihat di ayat-ayat sebelumnya ya. Ini di dalam Al-Quran tersebar-sebar. Samiri mengatakan bahwa dia melihat ketika nyebrang. Ini Samiri kan berarti orang yang spiritualitas tinggi itu. Bisa melihat Jibril alaihissalam sedang mengendarai kuda, mengawal proses menyeberang Laut Merah. Nah, pasir yang dipijak oleh kuda, coba bayangkan ya, karena Jibril itu ruhul amin, jadi daya ruhnya itu kuat. Ruh itu daya yang menghidupkan. Bahkan pasir yang dijijak oleh kuda itu sanggup menghidupkan patung anak sapi emas.
Karena si Samiri itu mengambil sebungkas pasir itu. Ketika Samiri kemudian mengatakan, udah masukin semua, mana sisa-sisa emas-emas, ada yang bawa anting, ada yang bawa gelang, dilebur semua, dan dia campurkan dengan pasir itu. Dibuat wujud anak sapi. Karena dia mengandung pasir yang punya ruh, so for a while, anak sapi itu memang hidup, melenguh, dan bergerak. Tapi karena sedikit, ya sudah selesai, jadi mati lagi, jadi benda mati. Karena dia hidup, bersuara, mereka lalu berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Ya, ini sangat mudah sekali karakteristik manusia untuk tergelincir. Allah dan Rasul-Nya itu menyeru kepada sesuatu yang membawa kehidupan. Tapi kita kadang-kadang tersesat dan salah mengidentifikasikan daya-daya hidup di sebuah objek-objek yang selain dia. Salah. Kita pikir yang menghidupkan kita adalah gaji pokok. Kita pikir yang menghidupkan kita adalah, ini Bani Israel ya, tentang Bani Israel itu adalah tentang kita. Kan tendensi sapi emas itu adalah lambang, emas itu lambang sebuah sesuatu yang menjamin kehidupan, betul nggak? Kan orang mau investasi emas katanya gitu kan, karena harganya nggak turun. Kenapa? Ya butuh. Sapi emas adalah simbol sesuatu yang menjamin kehidupan panjang. Mungkin bentuk sapi emas kita adalah warisan, tenang, ada deposito, ya, tenang ada tanah si emak, oh tenang ada bisnisan, tenang ada ruko sana sini, tenang ada kos-kosan, gitu ya, tenang ada skema asuransi, gitu. Tenang bantuan keluarga, suka dibantu sama ini itu teman, mengandalkan itu jadi sapi emasnya sebenarnya. Apa-apa yang kita andalkan, kita tawakal kepadanya, kita mungkin tidak menyembah sapi emas secara fisik, tapi hati mengandalkan itu, karena kita pandang itu sebagai sesuatu yang menjamin penghidupan kita. Inilah kecenderungan manusia. Kan tidak sedikit yang kemudian tergiur dengan skema passive income, misalkan ya, pensiun dini, hanya tinggal ongkang-ongkang kaki gitu. Itu menjadi dewa yang dikejar-kejar hingga melelaikan akhiratnya. Kalau seseorang itu beragamanya benar, kalau orangnya benar beragamanya ya, kalaupun imannya mengatakan kalau saya punya 10 sapi emas pun, artinya deposito 10 miliar pun, kos-kosan 100 sekalipun, you name it lah. 10 miliar kurang banyak, 4 triliun misalkan ya. Ya, guru saya suka bilang gini, kalaupun kamu punya uang sekian miliar di tabungan, nih di rekening nih ya, di kartu ATM, miliaran nih, bukan jutaan, udah miliaran ordenya. Jangan sekali-kali, ini tawakal, ini masalah rasa, suluk tuh merasa. Jangan sekali-kali pede nanti malam bisa makan. Coba. Kan kita makan doang kan paling nggak nyampe 100 juta, ya kan? Kok masa gitu? Nah, kan berarti belum nyampe tauhidnya. Gini loh, makan itu tidak sekedar uang. Nggak bisa nelen, Allah bikin masalah, apa bisa makan? Enggak. Lidahnya dibikin hilang, masalah. Ada kanker lidah gitu, apa enak makan? Enggak. Bikin perasaan naik turun, ya kan? Emosi, stres, apa jadi ada nafsu makan? Tidak. In the end, kalau nyawanya dicabut, apa masih bisa makan? Tidak bisa. Sahabat-sahabat, sapi emas ini, kita betul-betul harus berefleksi. Mengidentifikasi. Jangan-jangan loh. Ada sapi emas itu dalam hati kita. Sesuatu yang kita anggap menjamin kehidupan kita. Tidak hanya secara finansial. Misalkan, tenang, rumah tangga saya tentram karena ini. Tapi Allahnya nggak disebut-sebut gitu. Tenang, anak-anak masa depan terjamin, dia sekolah di Harvard. Ya Allah di mana? Belum tentu. Tenang, dia agamanya oke, dia di pesantren yang paling top. Belum tentu.
hati-hati ya, ketergelinciran itu adalah sapi-sapi emas. Mestinya dalam hati manusia hanya ada Allah. Karena yang namanya menyembah itu tidak selalu secara gestur kan. Mungkin kita nggak bowing, nggak sujud-sujud di hadapan sertifikat deposito kita, tapi hati, aduh ya ampun, udah ngesot. Sangat melekat, takut gitu kehilangan itu tuh. Kayak itu dunia kiamat kalau itu udah nggak ada. Aduh, aku udah nggak punya deposito, gimana dong? And I go like, malaikat, hello, ini sholat, tapi takutnya sama sapi emas. Jadi hati-hati ketergantungan kita pada sesuatu. You name it. Mungkin ketergantungan kita sama pasangan. Aduh, kalau si Mas pergi aku gimana? Alah, itu namanya masih telenovela. Cinta boleh ya. Kita boleh mencintai apapun, sahabat-sahabat. Yang namanya juga Allah tuh ingin kita hidup happy ya. Tapi sadari bahwa kita akan berpisah dengan itu kalau selain Allah. Itu hikmah dari sapi emas. Coba identifikasi. Apa hal-hal ya yang kalau kita simulasikan itu hilang, ukur nih hati. Gempanya berapa skala Richter. Bayangkan pasangan kita nggak ada. Meninggal bisa? Melirik ke lain hati bisa? Bener nggak? Bisa nggak survive? Semakin kita melekat pada itu, ya itulah kita lagi tawakal sama itu. Itu jadi ilah kita. Ilah itu adalah sesuatu yang mengontrol kita, yang seolah-olah menjamin kehidupan kita. Coba simulasikan kalau tabungan kita hilang, nggak ada. Gemetar nggak? Masih bisa tenang nggak ngadepin berharap rezeki yang ada di tangan Allah, yang itu gaib. Nah, kadang-kadang kan susah untuk mengimajinasikan. Itu sebabnya bagi orang beriman, ujian itu wajib. Saat diuji, itu saat-saat fakir. Dihilang, itu disapi sama Allah Ta'ala. Dan Allah Maha tahu ya, dari arah mana yang paling pas buat seseorang. Ada yang diuji ini, buat yang lain, oh biasa. Tapi yang buat yang lain, terkapar. Jadi sebenarnya, kehidupan kita, masalah yang melingkupi, sungguh apalagi buat kita yang mau bertobat sama Allah Ta'ala. Begitu, apalagi yang sholat. Di sholat di sini ihdinas siratal mustaqim mintanya. Tapi begitu diproses ke siratal mustaqim, kejar-kejar gitu ya, teriak-teriak, oh ya Allah nggak mau. Ya gimana? Jadi do you mean what you say or not? Gitu kan? Katanya mau ke siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Jalan bagi mereka yang diberi nikmat. By definition, nikmat itu adalah sebuah treatment ilahiyah untuk melepas ketergantungan hati kita kepada ilah-ilah selain Dia, supaya kita betul-betul tauhid la ilaha illallah, illallah, illallah. Itu tentang sapi emas. Nah, ya. Jadi di sini nanti treatmentnya terakhir adalah si sapi itu harus dibuang ke laut. Karena seperti laut itu simbol dari dunia, kan? Jadi sama hawa nafsu Fir'aun ditenggelamkan di laut. Syahwat nih yang berupa sapi dihidupkannya dari dunia, balikin lagi ke dunia. Jadi ditenggelamkan ke laut. Begitu ya sahabat-sahabat. Jadi kisah dramatis Musa alaihissalam dan kaumnya adalah proses transformasi dari bumi lama ke bumi baru. Atau dalam istilah suluk ini proses mencari dharma atau misi hidup bagi seorang pejalan atau salik. Itu yang sesuatu yang digambarkan dalam Al-Quran, masuki pintu gerbangnya dengan bersujud. Sujada sebenarnya. Katanya ya, kalimatnya sujada. Tapi suka diterjemahkan gini, mungkin sang penerjemah agak, masuki pintu gerbang dengan bersujud. Gimana maksudnya? Gesor gitu. Jadi suka diterjemahkan dengan membungkuk, padahal nggak presisi.
dengan bersujud. Beda bungkuk sama sujud. Karena sujud dalam hadis dikatakan sedekat-dekat jarak antara seorang hamba dan Robnya. Itu saat sujud. Perbanyak doa di situ. Jadi kalau kita bersuluk, ya kita akan melalui sebuah proses transformasi bumi lama ke bumi baru. Apa itu bumi baru? Bisa jadi pekerjaannya baru. Udah nggak betah nih yang sekarang. Allah bukakan ya. Atau urusan baru. Ya, pindah ke tempat baru. Apapun itu, Allah dekatkan dengan hal-hal yang memang menjadi misi hidup seseorang. Karena dengan itulah seseorang bisa taqarrub kepada Allah Ta'ala. Disertai dengan sekian banyak proses dalam kehidupan yang tujuannya menyapih manusia dari perbudakan hawa nafsu dan syahwatnya. Agar dia merdeka. Baru happy tuh. Pertama, jiwanya bangun dulu. Makanya kita bangga orang Indonesia, national anthem, ya kita adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa memang harus bangun dulu. Sebelum penghidupan kita baik, jiwa dibangun dulu. Baru bisa menghijrahkan raga dari perbudakan hawa nafsu. Sebagaimana Musa yang mulai mencari Allah. Dulu dididik oleh seorang Syuaib. Lalu menerima perintah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Itu kan proses panjang, tapi jiwanya bangun dulu. Jadi sekali lagi, hawa nafsu dan syahwat itu bukan untuk dimatikan, karena mereka adalah sesuatu yang hidup. Dan kalau harus dididik sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam Islam tidak dikenal kerahiban. Syahwat itu diberi tempat, kita tidak selibat. Gitu. Syahwat seksual, ya menikah gitu. Kalau memang dimudahkan, silakan. Karena banyak itu pintu menuju banyak makrifat gitu. Karena tidak mudah ya menikah itu banyak sekian banyak syariat yang ditegakkan di situ. Ya, jadi bumi lama adalah simbol keadaan Bani Israel di negeri Mesir, di mana Fir'aunnya berkuasa, hawa nafsunya masih berkuasa. Anak laki-lakinya sembelih, itu simbol common sense-nya dibunuh. Simbol orang yang malas berpikir. Simbol orang yang gampang banget ngikutin hoax gitu. Simbol orang yang kerap mengikuti keinginan, nggak mikir gitu loh. Semuanya impulsif. Impulsif buying. Pokoknya aku suka, aku beli gitu. Nggak mikir gitu. Daripada ini mungkin uangnya. Jadi gitu dulu. Terburu-buru itu hawa nafsu. Tanpa direnungi dulu, manfaat nggak? Makanya nanti setiap sen itu rupiah diminta pertanggungjawaban. Kita kan berpikir, tapi kan ini kan uang gajiku. Loh, gajiku. Emang yang bikin kita bisa berkarya itu siapa? Nggak bisa. Harus, kalau seorang salik, harus, ya Allah, aku gaji segini. Bismillah dulu. Mohon bimbing alokasinya setiap sennya kemana. Ya. Jadi itu, apakah kita sudah berhijrah gitu? Bisa dilihat apakah sudah makin dewasa baru berpikirnya atau masih berkanak-kanakan emosi terus, baperan terus, berarti masih di bumi lama. Sekedar berpikir positif saja ya, jangan banyak ngamuk-ngamuknya. Itu sudah indikasi kita sudah berjalan atau belum. Berpikirnya harus rapi, jangan ingin serba instan. Jadi mudah tertipu orang ya kan. Bu, ini ada skema ini, bayar sekian. Kan banyak yang tertipu tuh kalau mikir tuh sebenarnya, kenapa ya? Nggak mungkin, it's too good to be true kan, begitu. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat dengan logika berpikir positif saja itu dalam fase pertama sudah sangat menyelamatkan. Ya, nanti pada akhirnya kita akan dibawa ihdinas siratal mustaqim itu adalah mencari dharma, mencari misi hidup. Itu di bumi bagian lain. Ya, di bumi bagian lain yang dalam kisah Bani Israel itu benar-benar zaman dulu jalan benar itu. Kaumnya Allah bikin begitu memang supaya kita punya imajinasi gitu. Mereka harus memerankan itu, coba bayangkan. Harus memerankan itu, berjalanan kita berjalannya di dalam sini, ke dalam jiwa. Ya. Jadi hati-hati juga dengan Mas Kumambang. Itu Mas Kumambang itu nama sebuah pupuh yang disusun oleh Wali Songo.
Hati-hati dengan emas yang mengambang. Bukan emas Jawa ya, emas yang mengambang. Kelihatannya berkilau, kelihatannya keren, kelihatannya banyak kontribusinya gitu. You name it. Tapi sebenarnya tidak berbobot. Nah, kalau orang sudah diberitahu posisi hidupnya seiring dengan ketakwaannya, diajari sama Allah, hatinya makin bersih, makin tajam melihat petunjuknya, fokus pekerjaannya makin sharp. Tapi Allah akan menguji dengan dunia. Biasanya tiba-tiba ada tawaran inilah, itulah, proyek ini, kiri, kanan, selalu diuji. Ya, sampai datang nanti ke Darussalamnya. Jadi Darussalam itu adalah sebuah promised land, gitu, tanah yang dijanjikan sebagai kehidupan terbaik manusia. Itu Bani Israel menuju ke sana tuh waktu itu. Di mana di situ aspek lahiriah dan batiniahnya menyatu. Karena terus terang menauhidkan diri kita itu tidak mudah loh. Pikiran kemana, perasaan kemana, cita-cita kemana, manusia itu tercabik-cabik di dalam sekian elemen dalam dirinya. Dan kalau itu terjadi, pecah. Dalam psikologi aja ada yang namanya schizofren, itu pecah. Pengennya ke sini, tapi badan di sini. Itu aja nggak mudah tuh. Pengennya ya, tapi raga ada di sini. Tidak mudah menyatu. Ini raganya ada di sini, buminya lagi dipijak di mana. Situasinya sedang apa? Tidak sama dengan tahun lalu, 4 tahun yang lalu. And yet kita masih, aduh coba dulu ya, gitu. Pecah tuh dia pada saat itu. Tidak manunggal. Keterpecahan itu sahabat-sahabat yang melemahkan kita. Dan itu menjadi santapan iblis. Wow, makin digoda-goda tuh, makin disesatkan. Nauzubillahimindzalik. Ya, dan itu tidak mudah. Sekali lagi, maka butuh rahmat Allah Ta'ala. Kita tuh dalam posisi yang benar-benar butuh pertolongannya. Dan hal yang paling efektif dalam menurunkan pertolongannya adalah sifat kepemurahan, sahabat-sahabat ya. Jadi apapun yang kita bisa share deh. Ada uang lebih, silakan berinfak banyak-banyak. Ini lagi musim gempa nih. Sedekah itu bisa mencegah bencana. Jadi tiap hari sedekah. Sedekah itu tidak perlu duit ya. Sedekah perkataan baik, sedekah bantu orang, sedekah dicurhati sama seseorang ya. Ngantar mama belanja, tapi niatkan untuk membantu. Semoga itu menjadi sesuatu yang melindungi kita dari musibah. Kita nggak pernah tahu tuh, mengerikan sekali. Tiba-tiba sesar gitu, gempa, likuifaksi, hilang semua. Jadi kita harus menyatu, ya. Karena rangkaian kehidupan itu kelihatannya terpisah-pisah, tapi sebenarnya datang dari yang ahad, yang maha satu. Nah, artinya kita harus kembali menyatukan itu semua untuk melihat bahwa semuanya ini dapat qul huwallahu ahad. Gitu, ya. Oke, kita buka untuk sesi curhat, tanya jawab. Coba ada dari chat sini, paling sulit melihat keburukan dalam diri, lalai dengan hijab-hijab diri, ego, hawa nafsu itu tidak mau dilepaskan. Allah izinkan anak sapi itu hidup untuk melihat siapa hamba yang tergelincir. Begitu juga Allah izinkan sebagai ilah. Iya, betul. Jadi memang di sini kelihatan fungsi Samiri, fungsi iblis, Dajjal. Kan Dajjal mengatakan, aku hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam hati mereka, gitu katanya. Di situ di Al-Qur'an juga gitu kan, nanti iblis akan lepas tangan di alam nanti. Kan mereka pada ngikutin, minta pertanggungjawaban iblis, kamu menyesatkanku loh. Gitu. Kan aku cuman you make that decision gitu. Aku cuman bikin, kita punya, dia akan lepas tangan. Dia hanya berfungsi mengeluarkan apa yang ada di dirinya. Memang ada kecintaan terhadap dunia gitu, emang ada kemelekatan terhadap ilah selain Allah. Dia hanya memperjelas itu aja fungsinya. Itu sebagai rahmat. Sisi lain bahwa kita paham kenapa kok iblis diciptakan, ya kan jelek for a reason, membantu mengeluarkan keburukan yang ada di hati yang kita tuh sulit melihatnya, sangat sulit.
tanpa rahmat Allah Ta'ala. Teh Yan, silahkan sudah angkat tangan. Mangga Teh. Ya, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Teh, ini saya baca yang rangkaian cerita Musa dan Harun ini sudah beberapa kali ya. Dan selalu muncul pertanyaan gitu. Kalau misalnya membandingkan dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kan nyaris saya nggak pernah mendengar beliau itu marah gitu. Sesempurna itulah beliau gitu. Tapi begitu beralih ke cerita Musa ini ada kemarahan yang muncul dari diri Musa dan nabi-nabi lain juga ada. Cuman yang saya ingin tanyakan, apabila Musa alaihi salam ini disimbolkan sebagai jiwa, kemudian ada kemarahan yang muncul di sana, itu ada arti apa di balik itu ya Teh? Itu aja Teh. Atur nuhun. Ya. Turnuhun Teh. Jadi ini memang ada penggal ketika ini ayat ini. Marah Musa. Bahkan sampai menarik janggutnya Harun, kakaknya kan Harun itu. Di sini juga ada yang menarik nih. Ketika Bani Israel sibuk membuat patung anak emas, itu Musa kan lagi naik ke gunung untuk menerima Ten Commandments. Harun itu sebenarnya ada di situ, Harun alaihissalam. Maka di situ ada dispute antara ulama. Sebenarnya kalau mau membaca lebih dalam ya tentang episode ini, apa makna Harun, itu ada di kitab Fusus Hikam karya Ibnu Arabi. Kenapa Harun di situ ada tapi kok umatnya tetap tersesat gitu ya? Jadi memang ada berbagai cara untuk melihat ini, tapi diantaranya adalah karena kita bicara tentang konstelasi Musa sebagai jiwa, ya. Apa itu Harun? Harun tuh kakaknya. Apa itu kakaknya jiwa? Siapa yang duluan ada di bumi ini sebelum jiwa ada? Raga. Raga kan dibentuk 120 hari baru jiwa diturunin. Benar kan? Urutannya begitu. Jadi seolah-olah begini, ketika jiwa itu tidak di situ, raga kelabakan menghadapi hawa nafsu, setannya, syahwatnya. Seperti itu kira-kira. Jadi ketika seseorang jiwanya lumpuh, jiwanya lemah, ya, seolah-olah dia tidak ada di situ walaupun ada. Itu seperti lambang Musa yang tidak ada di situ. Kenapa jiwa lumpuh? Karena tidak diberi makan. Orang bisa lemah, bisa pingsan, bahkan mati. Apa itu makanan buat jiwa? Bukan batagor, bukan nasi goreng. Itu makanan jasad, karena itu elemen-elemen makanan dari bumi kan. Karena jiwa bukan berasal dari sini, maka makanannya itu dari alam sana, alam malakut. Ya hikmah-hikmah makanannya gitu ya. Makanya rindu ngaji gitu si jiwa itu. Tidak sekedar tilawah, tapi rindu hikmahnya. Rindu pengajaran ilahiyah. Rindu dengan sesuatu yang datang dari langit. Itu sesuatu yang dia segar sekali begitu. Nah, itu jiwanya hidup. Tentu dalam sholat, kalau sholatnya khusyuk, jiwa akan mendapat kesegaran di situ. Karena dia cahayanya datang, cahaya. Karena dia elemen cahaya, jadi sesuatu yang bersifat cahaya, kalau kita sabar, jiwa makin menguat. Kita memilih tidak melampiaskan marah, itu kita lagi ngasih makan jiwa tuh. Di saat itu. Demi jiwa, aku tahan. Demi jiwaku nih silakan. Gitu. Kita punya kemampuan membalas balik ngomong gitu ya. Dengan tajam. Dengan apapun argumennya, tapi kita memilih diam. Aku sedang puasa gitu. Demi si jiwa. Gitu. Kita kesel banget sama seseorang, sama anak atau apa, tapi kita tahan diri, menelan rasa marah itu demi si jiwanya naik. In every single step of our way, itu banyak makanan-makanan jiwa yang Allah simpan di situ dengan berbagai macam. Ya, kita zikir, jiwanya makan. Karena zikir, apalagi zikirnya dalam, ya dari hati, tidak sekedar lisan, dengan sebuah kesadaran, makin dalam
makin berkualitas zikirnya, makin besar makanan buat sejiwa. Nah, kemudian karakter Musa, ya, perlu dipahami bahwa Musa itu harus berhadapan dengan kaum yang berbeda. Jadi perbedaan Musa alaihissalam dengan Rasulullah, kalau Musa itu diutus khusus untuk Bani Israel, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk semesta alam, umat manusia semuanya. Berbeda. Karakter Bani Israel itu dableknya minta ampun. Ya, jadi karakteristik nabi-nabinya harus kuat. Beda, harus kayak Umar gitu ya, yang strength. Kalau enggak akan didengar ya gitu. Harus kan perawakannya juga beda gitu ya, gede gitu. Berjanggut panjang. Itu sudah membicara tentang sesuatu. Jadi itu by design ya, walau alam kayaknya. Tiap nabi beda-beda memang ya. Cuma yang disebut uswatun hasanah di dalam Al-Quran itu hanya Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihissalam. Kalau mau standar akhlak seperti apa, ya itulah kita bercermin ke situ. Ya, walau alam. Masya Allah, alhamdulillah mencerahkan teh. Alhamdulillah. Iya. Lihat teman-teman. Baik, ini ada di chat nih, katanya keburukan orang lain adalah cerminan diri kita. Bagaimana supaya kita bisa terima keburukan orang lain dengan lapang dada? Toh kita tahu kita marah ke orang itu karena hati kita masih ganas, karena keburukan orang itu ada di hati. Lapang dada itu ya lawan dari sempit dada. Apa yang membuat dada atau sodar ya? Kalau istilah Quran itu sodar. Apa yang membuat sodar sempit? Dosa. Ilah-ilah itu tuh, berhala-berhala itu bikin sesek di dalam dada. Makin itu dibuang-buangin, makin lapang dada kita. Makin ketergantungan kita kepada selain Allah disapi, cabutin tuh satu-satu. Kadang harus dihancurin pakai ini, karena udah ngelekat banget, harus di. Dan Allah suka kasih gada dalam kehidupan tuh, yang bikin kita nangis. Saking melekatnya kita merasa sakit. Padahal bukan untuk menyakiti diri kita, karena Allah sayang untuk ngambil, kayak ngambil tumor mungkin apa ya, mau nggak mau berdarah, karena melengket sedemikian rupa. Tapi kalau nggak diambil kemana-mana, ayo ambil, ya mau diambil sekarang atau nanti itu pilihannya. Itu. Jadi bagaimana lapang ya istighfar aja banyak istighfar ya, catch it up gitu. Berikutnya, selama ini yang banyak ceritakan adalah Samiri, orang yang pandai membuat boneka sehingga dia membuat boneka sapi mekanik yang berbunyi. Iya, it's not just mekanik. Ada faktor ruh yang menghidupkan. Al-Quran bicara itu. Samiri sendiri bilang, itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya aku melihat apa yang mereka tidak lihat. Gitu. Dan itu ada hubungannya dengan ya. Jadi Jibril naik kuda, bukan telapak kaki Jibril sendiri, itu pun udah bisa menghidupkan. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau berdialog langsung bisa di unmute, mau share berkaitan dengan perenungannya tentang sapi emas, ya. Perjalanan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Tessa, kalau mendengar cerita Musa ini kadang kan ada Fir'aun dalam diri gitu. Nah, atau sifat Bani Israel dalam diri gitu. Terus hati masih belum bisa menerima gitu. Kok dibilang Fir'aun, kok dibilang Bani Israel kayak Yahudi aja jahat banget gitu. Itu kenapa ya Tessa? Ya waham ya. Waham ya kita didogma sedemikian rupa Yahudi itu jelek, Yahudi itu by the way itu nama salah satu putra Bani Israel dari Yehuda. Dan nama Israel itu dari Allah Ta'ala loh. Jadi coba dilihat di Perjanjian Lama. Nah nanti shock lagi, Perjanjian Lama, kafir. Kan dalam Al-Quran dikatakan beriman pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelummu. Memang harus hati-hati membacanya, tapi ada banyak informasi di sana yang kalau kita nggak baca, kita jadi kehilangan perspektif tentang apa yang terjadi di situ gitu. Sayang sekali. Dan kita hidup nggak lama ya. Kita ingin melihat kebenaran dengan lebih utuh. Buat diri kita bukan apa-apa. Buat diri kita, saya pengen ngerti nih kisah Musa itu apa gitu.
Saya sih lebih ke, kalau Al-Quran bilang kafir, saya nggak mau lihat orang lain, saya melihat, jangan-jangan aku nih. Jadi kalau ketika hadisnya mengatakan setiap anak terlahir fitrah, orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani, itu bagaimana coba? Kan kita menolak, enggak, aku nggak diajarin agama, memang agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi karakteristik Yahudi yang cinta dunia, apa nggak mau bercermin di situ? Ya, nah jadi lebih ke karakter. Nah, sekarang kalau misalkan ada keberatan hati seperti itu, mohon sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalau ini ilmu yang bermanfaat, tunjukkan kebenarannya. Kalau bukan, tunjukkan juga. Jadi mohon kepada Allah supaya tidak tersesat gitu ya, Mbak. Wallahu alam. Iya, silahkan berikutnya. Barangkali masih ada yang mau share. Memang pelan-pelan ya. Harus ini tidak mudah. Kadang-kadang kita kan juga ya hati-hati untuk kan tidak semua. Jadi kita tidak dalam ini saya sih tidak harus membenci suatu kaum tanpa dengan tidak adil gitu. Kita rasanya bukan ajaran Islam untuk membenci misalkan ya suatu kaum ya, mau itu Yahudi, Nasrani, tapi lebih kepada karakternya, lebih kepada sifat-sifatnya, karena orangnya sih bisa berubah. Kita tidak benci pada orangnya, karena kita harus jadi rahmatan lil alamin. Kalau kita main benci-bencian, ya tidak menunjukkan kasih sayang gitu ya, pemaafan. Padahal itu sifat-sifat yang Rasulullah SAW para sahabatnya tunjukkan. Gitu. Harus ngemong, mengayomi gitu. Ya, jadi ini Yahudi dalam hal jangan-jangan kita punya karakter Yahudi gitu. Kita benci banget sama Yahudi ya. Yahudi itu karakteristiknya ndablek gitu ya, menyembunyikan kebenaran. Dulu tuh zaman Nabi Isa tuh kan yang menyalib Isa bukan orang Romawi tapi rahib-rahib Yahudi, Bani Israel. Karena mereka mengubah hukum-hukum Allah. Masalah zakat apa diperbesar supaya memperkaya diri gitu. Mengubah hukum-hukum Allah. Karena apa? Cinta dunia gitu ya. Memang pada kenyataannya orang Yahudi jago-jago tuh bisnisnya, memang pinter-pinter ya. Itu genetik nabi-nabi banyak di situ sih ya rasanya. Pinter-pinter orang Yahudi itu. Kalau bisnis, wah, yang menguasai dunia siapa sekarang? By the way ya. Itu. Jadi lebih ke jangan-jangan ya kita yang ngakunya Muslim, berjilbab rapi, umroh, sholat sana sini, merasa diri sudah soleh, tapi sebenarnya ada elemen keyahudian dalam diri. I know it's a bitter pill to swallow gitu, tapi tugas saya adalah untuk menyeru itu. Jangan kita ngelihat ke dalam diri, ayo introspeksi yuk gitu. Karena Al-Qur'an harusnya berfungsi menjadi cermin buat diri kita gitu ya. Kita semua. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wilma. Oke. Anything else? Ada yang mau share lagi? Silahkan, masih ada waktu 10 menit kira-kira. Itu lagi pada merenungkan ya. Silahkan, Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-33. Ini fenomena yang bisa saya tarik ke diri saya ya, Teh. Berhadapan dengan keburukan diri sendiri sih sebenarnya. Cuman yang kalau berhadapan dengan di dalam keluarga itu mungkin sikapnya agak berat ya Teh gitu. Ya kalau seperti menghadapi suami, menghadapi orang tua gitu. Alhamdulillah sekarang lingkungan saya tinggal di bersama orang tua saya. Alhamdulillah masih ada ayah, masih ada ibu gitu. Jadi pergolakan
dinamika kehidupannya lumayan tegang gitu. Ini Teh mau minta saran juga gitu. Apa untuk menghilangkan rasa bukan sedikit sih, banyak nih Teh, atas sikap orang tua yang mungkin menggerogoti anaknya ya gitu, karena nggak satu ya gitu. Kami ada berlima, sikap seorang ayah sepertinya tidak menganggap anaknya itu punya keluarga gitu. Jadi tidak hal yang kecil aja gitu Teh. Untuk kebutuhan pribadi semua dibebankan untuk anak. Bukan dibebankan semua, tapi gimana ya Teh? Bapak saya itu pensiunan. Jadi untuk gajinya, untuk segala sesuatu kebutuhannya tuh tidak menjadi prioritas untuk keluarga gitu. Jadi dihabiskan untuk usaha gitu. Yang usahanya itu dimulai sebenarnya sudah berlebihan gitu. Jadi istilahnya lebih besar mengeluarkan modal daripada mendapatkan hasilnya. Jadi anak-anak sih udah menyikapi gimana ya Pak, udah ngasih tahu nih pelan-pelan gitu. Pak, kayaknya usahanya jangan terlalu besar deh gitu. Pak, kalau memang mau usaha coba diajak, ada abang, ada keluarga. Tapi itu ditolak semua Teh gitu. Sampai hal yang paling kecil aja gitu, untuk makanan aja udah sembunyi-sembunyi nih dengan orang tua. Jadi gimana gitu rasanya Teh. Maksudnya sembunyi-sembunyi gimana? Apa yang beliau makan itu kita nggak berani share lagi gitu. Apa yang beliau minta itu kadang-kadang menjadi beban gitu. Karena tingkat dari ibu aja nanti itu jadi perhitungan dalam hati gitu. Oh bapak nih beli paku bisa gitu. Tapi kalau makanin kok nggak mau gitu. Jadi kita anak-anak ya semuanya sih kayaknya dampak sikap beliau punya usaha tuh jadi nggak mikirin beliau punya istri, beliau kebutuhan untuk rumah, beliau udah cuek aja gitu. Jadi nanti kalau dikasih tahu MSC beliau naik tuh gitu. Harusnya jadi kalian kalau nggak mau ya udah tinggal keluar aja dari rumah, langsung gitu Teh. Kalau nggak mau terus iya, jadi waktu kita udah dikasih tahu, udah ini, jadi suami saya tuh lumayan bersih tegang dengan sikap bapak gitu. Kok bapak kayak gitu? Ya karena kami memang tinggal di rumah bapak, jadi kan lumayan intens tuh emosinya gitu. Iya. Wow gitu. Jadi nanti kalau bagi-bagi makanan, jadi kalau lewat bapak jadi lihatnya pada melotot gitu. Apakah ada rencana untuk pindah atau gimana supaya lebih tentram? Iya Teh, itu dia. Tadinya rencana kami padahal saya sendiri Teh ya ngambil keputusan kenapa awalnya saya 2 tahun lalu itu kan tinggal di Banda Teh sama suami. Jadi karena keputusan orang tua saya yang ibu nih gitu, karena bapak menikah lagi, jadi lebih sering ninggalkan ibu di rumah sendirian gitu. Jadi saya punya keputusan 2 tahun lalu anak saya sekolahkan dengan ibu gitu. Jadi ada teman, ternyata beliau minta kami juga ikut pindah gitu. Jangan saya sendiri. I see. Iya, kan? Ya, kalau ini rasanya tatarannya masih pada komunikasi ya. Silakan Mbak komunikasikan dengan suami. Ya, bagaimana yang terbaik ya. Kan tidak bisa dipikul sendiri ya. Iya, Teh. Tentang ini bagaimana yang terbaik. Tentang kalau masalah suluk, karena kita sedang kajian suluk ya, lebih kepada aspek ya sabar
Ya, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Itu ayat harus bunyi tuh. Jangan sampai ada gitu-gitu lagi solusinya. Aduh, kalau itu nggak bisa jadi solusi, saya nggak tahu deh apa yang bisa jadi. Karena itu dari Allah Ta'ala. Itu gerbangnya. Itu gerbangnya untuk membuka hal-hal yang sempit jadi lapang. Ya, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Udah itu dulu. Kerjain. Nanti perlahan-lahan semua akan teridentifikasi mana pintu keluarnya. Ya, perbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, maka kita akan diperbaiki hubungan dengan sekitar. Udah itu. Jalani terus tawaf berkali-kali. Begitu memang. Harus 7 putaran. Ya, 40 tahun kalau nanti dalam kisah Musa itu. Ya, jadi kalau ordenya belum segitu, ya belum memang. Terus ini seperti tadi dikatakan, setiap hal kenikmatan itu untuk memutus ketergantungan. Jangan-jangan coba direnungkan apa ketergantungan yang sedang di-shake, sedang disapih di dalam episode Mbak Nur ini. Ketergantungan sama kedamaian mungkin, ketergantungan sama kemapaman. Coba diidentifikasi itu, karena apapun itu Allah sedang membakar itu. Ya, melalui fenomena yang ada. Itu cara melihat dalam perspektif suluk. Ya, di sisi lain komunikasikan kondisi yang ada dengan suami, dengan orang tua pun dengan sebaik-baiknya. Gitu Mbak ya? Iya, Mbak. Walau alam, ya semoga membantu. Terima Ya, kasih, Teh. sama-sama, alhamdulillah. Iya. Ini Telin baru join nih. Alhamdulillah. Apa kabar Teh? Ini lagi sibuk kerja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah jadwal kayaknya ya. Jadwal apa? Udah mau selesai. Ya, udah mau selesai. 2 menit lagi. Ingatnya jam 11. Iya. Hapunten. Nggak apa-apa. Masih sibuk. Aja. Iya, insya Allah. Masih sibuk ini kerja? Insya Allah ya sedang dinikmati. Dinikmati betul. Ya. Nah itulah. Jadi itu ya, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada tentang apa hikmah dari apa sih makna sapi emas gitu ya. Dan ini sebenarnya perjalanan Bani Israel pada akhirnya harus sampai kepada the promised land ya. Darussalam, Yerusalem itu Darussalam. Di negeri itu ada sakinahnya. Itu adalah target kita kalau sudah terbuka dharma hidup, misi hidup kita apa, hal yang spesifik yang kita akan kerjakan sampai mati, yang nggak ada pensiunnya ya. I'm gonna do that till the end of time. Nah itu, temukan itu mesti sebelum meninggal. That's our challenge. Apapun itu, jangan lihat besar kecilnya, degree, aku cuman jadi sol sepatu, nggak dilihat begitu. Concern kita adalah ini perintah Allah atau bukan, ya. Jadi lihat itulah Shirathul Mustaqim kita di situ. Ketika kita sudah menemukan tanah itu adalah tanah terbaik untuk kehidupan terbaik sebagai manusia, di mana aspek lahiriah dan aspek batiniahnya yang menyatu. Ya, harus menyatu. Tidak mudah menggabungkan dunia itu karena kita sudah sedemikian lama terbiasa dan dicengkram oleh hukum dunia. Kalau nggak kerja, habislah kita. Kalau nggak ada pekerjaan, seolah-olah nggak bisa hidup. Padahal Allah punya 1001 cara. Ya tentu saja kita harus bekerja, karena itu syariat. Tapi hukum langit tuh seringkali berbeda cara bekerjanya. Nah, suluk itu menggabungkan dua dunia itu, bahwa memang ada dunia syariat nih yang horizontal, tapi ada yang vertikal. Ketika dunia kita dipadukan dengan urusan langit, jadi kita tidak semata-mata cari duit, cari hal yang horizontal. Ilah-ilah selain Allah itulah, sapi-sapi emas itu. Walaupun berwujud seolah-olah spiritual ya. Walaupun wah ini untuk kemakmuran umat. Kemakmuran bukan Allah. Beda. Ikhlas tuh harus tajam sekali. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi. Kata Allah gini, kalau ada seseorang bilang, ya Allah, ini untukmu dan untuk kemakmuran negeriku, kata Allah, buat kemakmuran negerimu aja. Allah tuh nggak mau menerima persembahan yang mendua. Ingat tentang hadis 7 malaikat penjaga langit, coba dibaca lagi tuh, panjang hadisnya, tapi ujung-ujungnya adalah keikhlasan. Kata Allah, kalau
Sesuatu itu dilakukan bukan karena aku, ditolak itu semua. Kita belajar untuk memadukan urusan dunia kita, yang masak, yang ngulek, bikin sushi, ya, menempuh kemacetan. Urusan dunia tuh banyak banget lah, nggak usah dihitung itu mah. Tiap hari bakal sibuk terus, ya nggak? Tapi harus bisa dipadukan dengan urusan langit. Itulah Shiratal Mustaqim. Dalam pandangan saya, mustaqim itu sesuatu yang tegak. Jadi ada vertikalnya. Keberkahan sahabat-sahabat munculnya di situ. Barakallah, barakallah. Bersamaan dengan keberkahan itu pasti manfaatnya selain buat diri sendiri, kita makin tenang, kita makin happy, sekitar happy. Cara mengubah kondisi rumah tangga itu. Ubah dulu diri, itu cahayanya menyinari sekitar. Buktikan. Alhamdulillah ya, insya Allah mudah-mudahan minggu depan ada 2 kali lagi nih sebelum liburan. Semoga ya kita lihat sejauh mana Allah membimbing. Sahabat-sahabat, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kehilafan atau kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Bukan maksud saya untuk menyakiti. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hatur nuhun Teh Tessa. Enggak, hatur nuhun. Pamit dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.